Ada 5 hal yang bikin Anda gagal memiliki kebebasan finansial. Apa itu? Simak video berikut ini. Halo, kembali lagi di channel Wanadika, channelnya para receiver dan pengangguran. Oke, baik lagi di video ini saya akan bahas mengenai sebuah mindset. Dan sekarang saya pribadi saya lebih banyak mencari buku-buku atau workshop yang lebih ke pengembangan diri, ya, khususnya mindset. Kenapa? Karena seperti saya sharing di video mindset yang sebelumnya, bahwa dalam menuju sukses itu sebenarnya ada 80% mindset, 20% itu teknis, seperti itu. Kalau saya rasa sih untuk teknis Facebook Ads, ya, saya rasa di video ini, di channel ini sudah cukup banget teman-teman, dan yang penting teman-teman mengaction. Nah, saya membeli sebuah buku baru, dan dalam buku baru itu ada hal yang menarik yang pengen saya bagikan ke teman-teman. Judul bukunya adalah ini, Financial Freedom Blueprint, karya Om Yodya Antariksha. Jadi Om Yodya Antariksha ini punya sebuah website, kalau nggak salah yang ada manajemennya, saya lupa nama websitenya, seperti itu. Jadi dalam buku ini membahas mengenai bagaimana kita bisa memiliki namanya financial freedom, seperti itu. Jadi kebebasan finansial, bagaimana cara mengukurnya, apa yang kurang, nah itu dibahas dalam buku ini. Dan yang paling unik adalah dalam bahasan pertama itu dibahas mengenai 5 alasan yang bikin kita gagal memiliki namanya financial freedom. Oke, saya akan sharing yang ini. Jadi jangan sampai teman-teman pengen punya financial freedom tapi 5 hal ini masih menancap di diri teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, yang pertama adalah alam pikir pesimisme. Jadi ada yang namanya prinsip law of attraction, ya. Saya yakin teman-teman sudah pernah dengar seperti itu. Jadi apapun yang teman-teman pikirkan yang menjadi citra diri atau di alam bawah sadar, sebenarnya itulah yang akan menjadi refleksi atau apa yang akan teman-teman dapatkan, seperti itu. Nah, sikap alam sadar pesimisme ini sebenarnya menjadi salah satu hal yang menghambat teman-teman buat mencapai kesuksesan atau kebebasan finansial. Oke. Jadi dicontohkan seperti ini. Misalnya dalam sikap teman-teman selalu setiap hari berpikir pesimis, ya. Saya tidak bisa, itu bukan untuk saya, mungkin itu cocoknya untuk dia, seperti itu. Jadi selalu pesimis. Ketika peluang datang, misalnya ada peluang, bro, ayo ikut jualan ini, untungnya lumayan bro, ya. Tapi dalam hati kita sudah memiliki sifat pesimisme yang mengkerak seperti itu, ya. Jadi kita akan menolak peluang ini. Akan banyak sekali peluang kita tolak. Kenapa? Karena sikap pesimis ini, selalu pesimis duluan. Nah, ini salah satu hal yang bisa menghambat teman-teman untuk mendapatkan namanya kebebasan finansial. Oke. Jadi yang kedua adalah skill rendah. Jadi nggak punya skill. Di video mindset sebelumnya saya bahas mengenai belajar dulu sebelum menghasilkan, improvement, ya. Improvement mau di bidang apa, teman-teman belajar dulu, ya. Skillnya harus ada niat. Misalnya teman-teman udahlah mulai berpikir positif, seperti itu. Bro, ini ada peluang bagus nih, ada produk bagus, yuk lo jadi receiver atau jadi resellernya gratis deh. Oke deh, gue mau. Tapi dia nggak punya skill buat jualan, yang akan susah juga, yang akan lama juga teman-teman untuk mencapai hasilnya, seperti itu. Jadi skill itu juga penting untuk dipelajari, seperti itu. Fokus ke satu skill terlebih dahulu. Ketika teman-teman expert, baru bisa belajar ke yang lain, seperti itu. Jadi belajar dulu, belajar ke orang yang tepat, itu pokoknya prinsip yang paling sangat saya pegang sampai saat ini. Lalu yang ketiga adalah no action, think only. Oke, jadi ini penting juga. Di video di YouTube ini sudah banyak materi-materi mengenai Facebook Ads. Nah, saya tanya teman-teman udah praktekin belum? Jadi seperti apapun banyaknya, teman-teman udah mikir, oh gini caranya ya, oh seperti ini caranya, seperti itu. Tapi kalau teman-teman nggak melakukan suatu action, ya percuma juga, seperti itu. Jadi tidak hanya dipikirkan, tidak hanya dipelajari, tapi dipraktekkan, diactionkan. Karena dengan begitu teman-teman akan mendapatkan hasilnya. Nah, lalu yang keempat adalah tidak gigih. Ini seperti di-share di dalam videonya Mbak Niluh pada waktu itu, kan. Ada yang namanya istilahnya menua tanpa hasil, ya, menua tanpa hasil. Kenapa? Karena nggak gigih dengan yang sesuatu yang sedang dikerjakan, seperti itu. Jadi setelah teman-teman tahu targetnya, tahu cara mencapainya, teman-teman harus perjuangkan hal itu. Kecuali kalau teman-teman emang udah tahu nih produk ini sesuatu nggak akan ngasilin, ya jangan gigih di situ. Ada yang gigih ke sesuatu yang memang teman-teman rasa itu akan memberikan sebuah hasil, seperti itu.
Nah, yang terakhir adalah mental block. Jadi mental block ini bikin orang nggak bergerak, teman-teman. Takut rugi, ya habis itu takut apa, pokoknya banyak takutnya gitu ya, banyak takutnya ketika mau melakukan yang di atasnya, mau action takut, jadi ada mental block. Nah, ini yang harus teman-teman istilahnya mulai kikis ya. Kalau kelima hal ini masih ada dalam diri teman-teman, teman-teman harus sadari akan susah bagi teman-teman untuk mengaplikasikan. Dan juga istilahnya financial freedom lah, kebebasan finansial seperti itu. Jadi introspeksi diri lagi, saya juga lagi introspeksi diri. Sebenarnya cara terbaik untuk belajar adalah mengajar ya, makanya saya sharingkan apa yang saya baca dengan maksud agar lebih masuk ke saya lagi seperti itu, agar lebih ingat lagi apa yang sebenarnya nggak boleh dilakuin seperti itu ya. Jadi ada lima hal yang teman-teman harus hindari ketika teman-teman ingin mendapatkan namanya kebebasan finansial berdasarkan buku dari Om Yudi Antariksa yang berjudul Financial Freedom Blueprint. Jadi yang pertama adalah alam pikir pesimisme, jadi itu harus mulai dirubah, mulai punya sifat positif, optimis, nah seperti itu. Jadi sebenarnya citra diri itu bisa dibentuk, bisa dilatih ya, seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua adalah skill. Jadi teman-teman juga harus punya skill, tingkatkan skillnya, mau belajar apa, belajar ke siapa, siapkan uangnya untuk belajar seperti itu. Lalu yang ketiga adalah action kan apa yang udah dipelajarin, jangan cuma dipikirin doang, karena kalau nggak di actionin juga nggak ada hasil. Lalu yang keempat adalah sabar dalam proses, artinya gigih ya. Kalau hari ini testing gagal, ya sabar, testing lagi produk kedua, testing lagi produk ketiga, sesuai dengan KPI seperti itu. Jadi sabar dan gigih dalam melakukan sebuah proses. Dan yang terakhir adalah hilangkan yang namanya mental block ya. Mental block, pokoknya segala sesuatu yang bikin teman-teman tidak melakukan sesuatu itu disebut sebagai mental block. Itu juga harus di cut, dihilangin seperti itu. Oke, jadi ini pembahasannya menarik. Bukunya ini murah sebenarnya teman-teman ya. Bukunya murah, paling 30 ribuan kalau nggak salah. Saya beli 3 buku, ada 3 buku. Dan ini baru saya baca bab satunya aja udah bagus ya. Jadi teman-teman kalau mau beli bukunya kayaknya sih di di Gramedia mungkin ada seperti itu. Oke. Jadi itu yang bisa saya sharingkan buat teman-teman. Saya harap sih isinya atau videonya bermanfaat. Jadi kalau teman-teman mau cari bukunya silahkan, dan semoga apapun yang saya sharingkan itu bisa memberikan manfaat buat kita semua. Oke, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.